Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ardianti, NIM 64190164, kelas 64 4B25. Saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah penganggaran perusahaan dengan judul kepemimpinan. Tentang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah bidang riset dan juga suatu keterampilan praktis yang mencangkup kemampuan seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin atau membimbing orang lain, tim, atau seluruh organisasi. Pengertian kepemimpinan menurut para ahli. 1. Menurut Wahjo Sumidjo, kepemimpinan merupakan kemampuan dalam diri seseorang dan mencangkup sifat-sifatnya seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kependudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi. Menurut Sondang Pesiagian, kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang saat menjabat sebagai pimpinan organisasi tertentu dalam mempengaruhi orang lain, khususnya bawahannya. Ini dilakukan supaya mereka mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan arahan tertentu supaya tujuan dapat tercapai dengan mudah. Teori kepemimpinan. Setidaknya ada 3 teori tentang asal-usul terbentuk seorang pemimpin. Di antaranya sebagai berikut. 1. Teori genetik menyatakan bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Kedua, teori sosial menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Ketiga, teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari 2 teori di atas. Sifat-sifat pemimpin. Beberapa sifat yang biasanya melekat pada diri seseorang pemimpin, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi atau kemampuan bicara, menafsir, dan bernalar yang kuat daripada para anggota yang dipimpin. Yang kedua, kepercayaan diri atau keyakinan akan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, determinasi atau hasrat untuk menyelesaikan pekerjaan yang meliputi ciri seperti berinisiatif, kegigihan, mempengaruhi, dan cenderung menyetir. Keempat, integritas atau kualitas kejujuran yang dapat dipercaya oleh para anggota. Dan yang terakhir, kelima, sosiabilitas atau kecenderungan pemimpin untuk menjalani hubungan yang menyenangkan, bersahabat, ramah, sopan, bijaksana, dan diplomatis, menunjukkan rasa sensitif terhadap kebutuhan orang lain dan perhatian atas kehidupan mereka. Fungsi kepemimpinan. 1. Fungsi instruktif. Fungsi ini menetapkan pemimpin sebagai pengambil keputusan dan memberi tugas terhadap para bawahannya.
Sementara itu, para bawahan bertugas untuk menjalankan segala instruksi yang diperintahkan oleh para pemimpin. 2. Fungsi konsultatif. Berbeda dengan fungsi instruktif, fungsi konsultatif sifatnya dua arah. Bawahan dapat berkonsultasi pada pemimpin atau untuk mencari jalan terbaik dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin diharapkan cukup bijak dan punya pengetahuan terkait hal yang sedang dikerjakan supaya bisa mengarahkan bawahannya dengan baik. 3. Fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin mampu mengaktifkan partisipasi para pesertanya sehingga mereka juga turut berpartisipasi dan berinisiatif dalam suatu proyek. Para bawahan tidak hanya sekadar menjalankan perintah saja. 4. Fungsi delegasi. Dalam fungsi delegasi, pemimpin mampu untuk mendelegasikan suatu wewenang kepada orang lain yang memang sesuai dengan tugas tersebut. Bukan hanya mampu memerintah, ia juga harus mampu untuk mengetahui tugas-tugas yang cocok didelegasikan kepada bawahannya. 5. Fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian berarti pemimpin mampu untuk mengendalikan segala aktivitas bawahannya agar efektif terbentuk untuk mencapai tujuan dan tidak keluar jalur. Dalam menjalankan fungsi ini dibutuhkan pemimpin yang tegas dan juga pemimpin yang teliti dalam mengamati bawahannya. Tujuan kepemimpinan. 1. Mencapai tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin, tujuan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. 2. Memotivasi orang lain. Tujuan lain dari kepemimpinan adalah untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Bila tidak ada sosok pemimpin, banyak orang yang akan mengalami demotivasi karena mereka tidak terpacu akan sesuatu atau tidak merasa memiliki kewajiban untuk melakukan hal tertentu. Macam-macam gaya kepemimpinan. 1. Kepemimpinan autokratis. Pemimpin dengan kepemimpinan autokratis merupakan pemimpin yang dominan dalam berbagai tindakan dan juga keputusan yang diambil. Kekuasaan pemimpin sangat mutlak dan hampir tidak ada celah untuk para bawahan memberikan masukan. Gaya kepemimpinan ini bisa hadir dalam organisasi militer di mana kekuasaan pemimpin amat mutlak serta adanya pemisahan tegas antara atasan dan juga bawahan. 2. Kepemimpinan birokrasi. Kepemimpinan birokrasi
biasa diterapkan dalam kantor pemerintah atau perusahaan besar yang sudah memiliki budaya kuat mengakar sejak lama. Gaya kepemimpinan birokrasi mengatur berbagai macam hal secara sistematis. Ada aturan-aturan yang sudah diterapkan untuk urusan-urusan tertentu, sehingga dalam konteks ini bawahan tidak punya ruang untuk mendobraknya dan harus mengikuti regulasi yang ada. 3. Kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan yang satu ini memberikan ruang bagi bawahan untuk berpartisipasi lebih dalam membuat sebuah keputusan. Pendapat bawahan didengarkan tentu bila memberikan pandangan baru dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Hubungan yang terjalin antara atasan dan juga bawahan sangat bersahabat serta hangat dan tidak ada suasana otoriter. Gaya kepemimpinan yang satu ini sangat cocok diterapkan di perusahaan, rintisan atau organisasi nirlaba. 4. Kepemimpinan delegatif. Pada gaya kepemimpinan delegatif, para bawahan diberikan kebebasan oleh para pemimpin, maka dari itu bawahan punya ruang untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keyakinan mereka dan mampu mengambil keputusan sendiri. Namun, kepemimpinan delegatif ini hanya bisa diterapkan apabila para bawahan sudah cukup matang dalam mengambil keputusan, karena jika tidak, para bawahan akan mengambil keputusan yang salah. Sekian penjelasan kepemimpinan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.